Apakah keselamatan dan pertumbuhan rohani hanya kita bisa dapatkan melalui aturan atau hukum agama atau legalistik? Apakah orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan perlu meminta pengampunan setiap hari? Apa respon orang Kristen terhadap ajaran hyper grace? Dan apakah Injil yang sesungguhnya? Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 tertulis, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Shalom jemaat Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa di dalam satu program yang ada saat ini, dan tentu kita masuk di satu program yang baru, yaitu meluruskan. Salah satu tujuan dari program ini adalah untuk menjawab semua pertanyaan tentang isu-isu kontemporer yang ada di dalam ajaran kekristenan saat ini. Nah, 3 dasar yang perlu kita bangun di dalam untuk memahami tentang dasar-dasar yang tepat di dalam pengajaran kekristenan. Yang pertama adalah Biblika atau Alkitab menjadi sumber pengertian, menjadi alasan, bahkan Alkitab menjadi dasar untuk kita pertanggungjawaban di dalam keyakinan kita. Yang kedua adalah secara historis atau sejarah, di mana kita mengetahui tentang perkembangan ajaran-ajaran Kristen yang ada sampai dengan saat ini. Yang ketiga adalah dogmatika, kita bisa melihat tentang apa sih pengakuan iman Kristen, dan apakah ajaran di dalam gereja relevan untuk menjawab kebutuhan, baik di dalam hal-hal pengajaran ataupun pergumulan kehidupan orang percaya saat ini. Untuk segmen pertama kali kita saat ini, kita akan membahas dengan satu topik yang sangat menarik, yaitu pengajaran yang benar tentang kasih karunia atau Bible Grace. C.S. Lewis mengatakan bahwa salah satu keunikan kekristenan dibandingkan dengan agama-agama lain adalah tentang kasih karunia, di mana kasih karunia merupakan salah satu hal yang sangat penting di dalam ajaran Kristen, merupakan salah satu pusat di dalam kekristenan masa kini. Dan kalau kita lihat tentang ajaran dalam kekristenan saat ini, tentang kasih karunia dilihat dalam konteks Alkitab, dimulai dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Ada beberapa hal yang kita perlu ketahui tentang ajaran kasih karunia. Yang pertama, kasih karunia itu berbicara tentang kebaikan Tuhan bagi kita yang tidak layak. Berbicara tentang oleh karena kasih Tuhan, kita diselamatkan oleh iman. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 tertulis, karena aku adalah yang paling hina, kata Paulus, dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat yang ke-10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus tidak merasa layak karena seorang penganiaya jemaat, tetapi karena kebaikan Tuhan, kasih karunia, dia diselamatkan oleh Tuhan. Bagian yang kedua, ketika kita belajar tentang kasih karunia, berbicara tentang kemampuan Tuhan bagi orang yang tidak mampu. Hal ini tentu berbicara tentang satu kapasitas. Kasih karunia Tuhan inilah yang dapat mengubah hidup seseorang. Life change potensial. Ada satu potensi-potensi hidup ketika kasih karunia yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus pasal 2, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 tertulis, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Paulus dimampukan Tuhan untuk menjadi seorang rasul atau menjadi seorang utusan. Bahkan lebih daripada itu, dia mampu untuk menulis 13 kitab di dalam perjanjian baru dengan ketidaksanggupan. Tetapi ketika kasih karunia ada di dalam kehidupannya, maka Paulus mampu untuk menjadi seorang rasul, bahkan dia bisa menulis 13 kitab di dalam perjanjian baru. Di sisi yang lain kita bisa lihat tentang Simon Petrus di dalam Lukas pasal 5 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Dengan kehidupannya, dengan pekerjaannya, dia mendapatkan kasih karunia. Dia sebagai seorang penjala ikan, tetapi ketika berjumpa dengan Yesus,
kasih karunia itu memampukan. Bukan hanya dia berhasil dalam profesi sebagai seorang penjala ikan, tetapi dia boleh menjadi penjala manusia. Bagaimana hidup di dalam kasih karunia? Cara kita hidup untuk menemukan, merasakan kasih karunia adalah satu-satunya yang percaya kepada Yesus. Di dalam Yesus ada kebenaran. Yohanes 1 ayat yang ke-17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Kristus Yesus. Di dalam kasih karunia ada pembenaran yang Yesus berikan kepada kita semua. F.F. Bruce mengatakan bahwa dalam perjanjian lama sudah ada kebenaran, sudah ada kasih karunia. Tetapi di dalam teks ini menunjukkan bahwa Yesus lebih besar daripada Musa. Kasih karunia, kebenaran yang Yesus berikan. Bagaimana hidup di dalam kasih karunia? Bagian yang kedua adalah di dalam Yesus semua kutuk dosa ditangguhkan kepadanya. Galatia 3 ayat yang ke-13 tertulis, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Agama adalah suatu usaha untuk mencapai Allah dengan perbuatan. Tapi kasih karunia atau anugerah Allah adalah tindakan Allah yang datang kepada manusia. Nah, kita akan melihat dalam perkembangan tentang ajaran kasih karunia, ada dua hal yang kita bisa pelajari tentang dua sikap yang ekstrim di dalam mempelajari kasih karunia. Yang pertama adalah legalistik dan apa ajaran tentang biblical grace atau ajaran tentang kasih karunia. Yang kedua adalah hyper grace atau antinomianistik. Dan apakah respon dari biblical grace atau ajaran Injil kasih karunia yang sesungguhnya? Berbicara tentang kasih karunia dalam ajaran legalistik, mereka bertanya, jika saya taat, apakah saya diterima oleh Tuhan? Dan Injil kasih karunia menjawab, saya diterima oleh Tuhan, oleh sebab itu saya taat kepadanya. Penerimaan Tuhan terlebih dahulu sebagai anugerah dan bukan perbuatan manusia. Di dalam ajaran legalistik, agama bertanya, apakah kamu orang baik atau kamu orang jahat? Tetapi Injil kasih karunia mengajarkan, walaupun kamu jahat, tetapi kamu jika percaya Yesus dan bertobat, maka kamu akan diselamatkan. Dalam ajaran legalistik selalu bertanya, jika saya baik, apakah saya akan diterima oleh Tuhan? Dan Injil kasih karunia menjelaskan, dalam keadaan buruk apapun, Yesus tetap menerima kita. Yesus tetap menerima kamu. Kasih dan penerimaan Yesus lebih dari segala keadaan kita. Selanjutnya kalau kita lihat dalam ajaran legalistik atau legalisme, aturan atau hukum-hukum dalam agama, ketaatan lahiriah membawa kepada kelahiran baru dan keselamatan. Pengertiannya adalah perbuatan baik merupakan satu motivasi diri dan tujuan untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi dalam Injil kasih karunia mengajarkan ketaatan lahiriah sebagai respon karena memiliki identitas yang baru dan untuk bertumbuh. Nah, ini beberapa perbedaan yang kita bisa lihat di dalam ajaran legalistik dan apa respon atau ajaran biblical grace atau Injil kasih karunia yang sesungguhnya. Nah, bagian yang selanjutnya kita akan melihat tentang ajaran kasih karunia. Tentu dengan konsep hyper grace atau antinomianisme dan apa jawaban dari Injil kasih karunia. Dalam konteks keselamatan, hyper grace, mereka mengakui tentang Tuhan. Yesus tanpa menuntut satu pertobatan. Mengakui pengampunan Tuhan tanpa menuntut satu pertobatan. Itulah dalam konteks hyper grace. Konsep kasih karunia yang membuat kita nyaman ketika kita berdosa. Di dalam teks 2 Petrus pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-16 terkadang disalah mengerti. Tetapi apakah ajaran dalam konteks Injil kasih karunia? Anugerah keselamatan melalui karya Yesus, pengorbanan Yesus yang mati bagi kita, kita mampu meresponinya dengan iman, tetapi juga dengan bertanggung jawab. Ini satu hal yang berbeda. Apa yang difahami oleh hyper grace dan apa yang difahami oleh ajaran dalam Injil yang sesungguhnya, Injil kasih karunia. Hyper grace berkata, diselamatkan oleh anugerah, maka kita tidak perlu lagi untuk hidup di dalam hukum Tuhan.
termasuk kita tidak perlu lagi untuk meminta pengampunan. Karena ketika kita tidak hilang di dalam pengertian yang benar tentang Tuhan, maka selama kita berpikir tentang benar tentang Tuhan, dosa apa saja yang kita bisa lakukan. Tetapi dalam konteks ajaran kasih karunia mengajarkan, justru ketika kita hidup di dalam kasih karunia, mentaati perintah atau kehendak Allah yang bersumber kepada Yesus dan mengalami pembaruan dari Roh Kudus, aspek jasmania atau lahiria, tetapi membawa kepada satu transformasi dalam kehidupan kita. Perbuatan apa yang kita lakukan bukan hanya sekedar satu tuntutan bagi kita, tetapi perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, anugerah yang Tuhan berikan, keselamatan, pembaruan hidup, itu membawa kita kepada satu transformasi atau pertumbuhan hidup yang menjadi semakin lebih baik. Dalam apa yang diajarkan oleh Hyper Grace, lahir baru dan jaminan keselamatan. Orang yang lahir baru adalah orang yang sempurna, sehingga Allah tidak melihat lagi dosa apapun yang diperbuatnya. Artinya, dosa apapun yang dilakukan, kalau orang itu sudah lahir baru, maka dia tetap selamat. Lahir baru hanya merupakan perpindahan status dari tidak percaya menjadi percaya. Itu yang difahami oleh Hyper Grace. Jika sudah lahir baru, tidak perlu lagi bertobat atau meminta pengampunan daripada Tuhan. Dan kita melihat tentang apa yang diajarkan oleh Injil Kasih Karunia. Arti lahir baru adalah satu pertobatan. Bukan hanya percaya pada karya keselamatan. Lahir baru artinya Roh Kudus membuat kita percaya kepada Yesus. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 tertulis, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kesimpulan dari legalisme dan hyper grace atau antinomianisme, legalisme menekankan tentang peraturan tanpa relasi dengan Tuhan. Rules without relationship. Tapi kalau antinomos, hyper grace, menekankan relasi dengan Tuhan tanpa peraturan. Relationship without rules. Sehingga dua hal ini kita bisa melihat tentang ajaran yang sesungguhnya. Biblical Grace mengajarkan bahwa keduanya harus berjalan bersamaan. Kalau kita berbicara tentang aturan, rules, itu sebagai satu tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Relationship sebagai satu respon kita mengasihi Tuhan atau perintah Tuhan untuk kita semakin bertumbuh. Dalam Kristus, setiap orang percaya berbicara kasih karunia. Yang pertama adalah mentaati perintah Tuhan oleh karena kasih karunia yang memampukan kita. Yohanes 14 ayat yang 15 dan 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Dalam Kristus setiap orang percaya harus melakukan hal-hal yang baik. Perbuatan baik bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi perbuatan baik sebagai buah karena kita sudah diselamatkan. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Dalam Kristus orang yang merasakan kasih karunia dalam iman yang sejati diwujudkan juga di dalam perbuatan baik yang tercatat di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-18. Dengan pembahasan yang kita sudah pahami bersama, menjadi kesimpulan bagi kita saat ini. Bagaimana menempatkan kasih karunia yang benar di dalam iman kita, bagaimana mengajarkan kasih karunia yang benar ketika kita mendapatkan keselamatan, bagaimana menempatkan kasih karunia di dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, dalam pelayanan, ataupun dalam pekerjaan. Menempatkan kasih karunia yang benar dalam kehidupan kita, yang pertama adalah kasih karunia adalah dasar seluruh pengharapan kita. Dalam Roma 6 ayat 14 tertulis, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia kita. Itulah yang membawa pengharapan kita kepada Tuhan. Bahwa apa yang kita lakukan di bawah kasih karunia. Bukan lagi oleh tuntutan dosa, bukan lagi hanya sekedar satu tuntutan dari hukum agama, tapi sebagai satu bentuk respon kita kepada Tuhan untuk mengasihi Dia. Menempatkan kasih karunia di dalam kehidupan kita adalah memahami bahwa kasih karunia mendorong kita untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan dunia.
Titus pasal 2 ayat 11 sampai 12 tertulis, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya hidup kita bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Bahwa justru seseorang yang merasakan kasih karunia, mengalami kasih karunia, ada satu perubahan di dalam kehidupannya. Semakin dia meninggalkan kefasikan, bahkan keinginan-keinginan dunia yang ada di dalam dirinya. Yang ketiga, menempatkan kasih karunia yang sebenarnya dalam kehidupan kita adalah kasih karunia itu mendorong kita untuk bekerja lebih keras lagi. Di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Orang yang mengalami kasih karunia dalam kehidupannya adalah orang yang semangat, orang yang rajin di dalam pekerjaan, mengasihi keluarga, mengasihi pelayanan. Orang yang meluangkan semua ide potensi karena dia sudah merasakan kasih karunia. Harapan saya dengan apa yang kita sudah pelajari saat ini, apa yang kita sudah fahami saat ini, menolong kita untuk hidup di dalam kasih karunia. Salah satu hidup yang paling indah di dalam dunia ini ketika kita hidup dalam kasih karunia. Karena kita merasakan tentang pengampunan Tuhan, kita merasakan kasih Tuhan, dan kita merasakan campur tangan Tuhan di dalam semua aspek kehidupan kita. Sekian untuk pembahasan kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.